morning guys, kita mulai UPS JRPT. Stay tune and subscribe. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan bagi kita untuk hadir di sini guna mengikuti jalannya rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Jaya Real Property Tbk. Kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat mengikuti acara rapat tempat ini. Mewakili Dewan Komisaris dan Direksi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat. Pada pukul 9.46 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi umum perseroan pada tahun 2022 secara umum membukukan pendapatan sebesar 2,26 triliun rupiah, laba bersih sebesar 861 miliar dengan margin laba bersih 38%. Penjualan sebesar 2,07 triliun, total aset sebesar 12,25 triliun rupiah, total liabilities sebesar 3,62 triliun rupiah, dan total ekuitas sebesar 8,63 triliun rupiah. Bahwa penjelasan yang akan disampaikan ini merupakan bagian dari laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pada tahun 2022 dengan nilai tukar kurs akhir tahun cukup terkontrol, yaitu di Rp15.592. Inflasi juga relatif terkendali, masih terkendali 5,5%. Kemudian BI repo rate 5,5%, dan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,3%. Dalam situasi industri properti dapat dilihat bahwa tingkat hunian properti retail relatif hanya tumbuh sedikit karena masih ada sedikit dampak pandemi. Kemudian suku bunga KPR nah, 4,86%. Kemudian pertumbuhan KPR dan kepemilikan apartemen sebesar 11,2%. Pertumbuhan pendapatan industri properti terbatas, hanya selected developer yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Produk dengan harga 412 sampai 640 juta, yaitu tipe Sirena, dan Imperial Gate dengan harga 400 sampai 530 juta rupiah. Untuk produk kondominium, perusahaan terus melanjutkan penjualannya untuk di kawasan Bintaro Jaya, yaitu Pondok Esem yang relatif ini sudah tinggal 1 unit. Kemudian Tower Alexandria Siltown, kita masih memiliki kira-kira 200 miliar di sini. Kemudian Inden, yaitu Tower Creativo di Bintaro Plaza Residence dengan harga 500 sampai 1,8 miliar. Kemudian Tower C di apartemen Emerald Bintaro dengan harga jual 344 sampai 644 juta. Beberapa tenan untuk lahan komersial seperti Mitra 10, Hokben, Burger King, Popeye. Ini adalah di kawasan Bintaro Jaya. Ini adalah progres Bintaro Jaya Access Mall tahap 2. Seperti kita lihat di foto, ini adalah tahap kedua, hotel dan mall. Terus kemudian di tengahnya adalah progres dari Oceanarium yang sedang dipersiapkan. Menyelesaikan revitalisasi dan akses. Ini adalah foto dari Creative Box yang pada bulan Oktober 2022. Kemudian menyelesaikan revitalisasi dan akses baru stasiun Pondok Ranji. Ini adalah foto peresmian stasiun Pondok Ranji baru tanggal 16 Juni 2022 oleh Pak Erick Thohir, Pak Budi Karya, dan masih ada Pak Trisna juga.
yang berada di kawasan Bintaro Creative District. Ini adalah progresnya. Cuma ini barangkali agak sedikit terlambat karena tadinya rencananya bisa beroperasi di bulan Juli. Kelihatannya perizinannya agak mundur sehingga kemungkinan baru pada September 2023 ini. Dengan komunitas pekerja kreatif BDD di kawasan Bintaro Creative District, ini adalah foto yang diambil pada saat Bintaro Design District pada tanggal 14-24 September 2022 yang lumayan banyak dikunjungi oleh 6.000 dari jumlah venue 36 titik di kawasan Bintaro Jaya. Di samping itu juga mengadakan event Tangsel Sejiwa Fest dalam perayaan hari ulang tahun Kota Tangsel. Ini sangat ramai sekali kalau kita lihat mengenai acara di foto ini yang dikunjungi oleh 10.000 orang pada tanggal 20 November 2022. Terus berusaha meningkatkan kepuasan konsumen dengan meningkatkan kualitas desain, material, serta kualitas kerja dari bangunan. Melakukan serah terima rumah dan unit kondo yang tepat waktu, mempertahankan prinsip pengembangan kawasan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan juga menyediakan aplikasi 360 apps bagi masyarakat Bintaro Jaya. Di warga Bintaro Jaya bisa mendownload apps aplikasi 360 untuk mendapat segala macam informasi di kawasan Bintaro Jaya. Dan saat ini penggunanya mungkin sudah kira-kira 12.000 orang yang menggunakan aplikasi ini. Dari foto ini bisa dilihat event-event di kawasan Bintaro Exchange Mall, ya, terus kemudian juga di kawasan Plaza Bintaro Jaya, event-event yang digelar oleh perusahaan, kemudian juga di Sleepy Jaya. Hampir sama dengan tahun 2021 dan ada beberapa yang naik. Jadi Bintaro Jaya Exchange Mall 88%, okupansinya. Plaza Bintaro Jaya 87%, lebih baik dari sebelumnya. Plaza Sleepy Jaya 74%, sedangkan long term list kita di Senen Blok 4 dan 5 tetap sama, yaitu kira-kira 99% dan 70%. Weighted average rental rate di beberapa retail properti kita di tahun 2022 seperti Bintaro Jaya Exchange yaitu 196.000 per square meter, kemudian di Plaza Bintaro Jaya 137, Plaza Sleepy Jaya 140, sedangkan di Senen Blok 4 dan Blok 5 229 dan 219. Relatif ada yang naik dan lebih rendah dari tahun sebelumnya. 2022 sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Jadi karena tadi pemerintah sudah mulai melonggarkan bagi aktivitas orang di kawasan. Kita lihat di Bintaro Jaya Exchange 5,7 juta, kemudian Plaza Bintaro Jaya naik dari 2,7 menjadi 31 juta, di Sleepy dari 532.000 mencapai sudah 984.000, di Senen relatif sama. Pemilikan perseroan di PT JTD berdasarkan akta Juli 2019 yaitu sebesar 28,85%. Sesuai dengan persentase kepemilikan saham perseroan pada JTD sebesar 28,85% tersebut, perseroan telah mengambil bagian tambahan setoran modal atas saham perseroan pada JTD sebanyak 155.482 lembar saham dengan nominal sebesar 6,5 juta per lembar saham, sehingga total penambahan setoran modal yang dilakukan perseroan sesuai dengan porsinya tadi adalah sebesar 1 triliun 20 miliar sekian. Namun karena sebagian pemegang saham JTD tidak mengambil porsinya, maka pada akhir Desember 2022 kepemilikan perseroan pada PT JTD meningkat menjadi 39,5 perseroan, yaitu sebesar 5 setorannya tetap yaitu sebesar 52 miliar, sehingga kepemilikannya turun 24,42 menjadi 1,38.
Sedangkan JRE Property sesuai dengan tadi porsinya melakukan setoran modal meningkat menjadi dari 697 miliar menjadi 1,718 triliun atau menjadi 39,5%. Kalau kita lihat di sini yang perubahan kepemilikannya adalah Jakpro dari 2,43 turun menjadi 1,38, pembangunan jaya infrastruktur turun juga dari 17 menjadi 11, JRE Property dari 28,89 naik menjadi 39,5, pembangunan jaya Ancol juga tidak melakukan tambahan setor modal sehingga turun dari 11,98 menjadi 6,69, jaya konstruksi turut serta meningkatkan mempertahankan kepemilikannya dari 20,5% tetap menjadi 20, yaitu pada September 2021. Jadi selama 4 bulan tahun 2021 mendapat pendapatan 17 miliar, rugi bersih 102 miliar, namun EBITDA sudah positif, jadi dari operasional dia sudah positif. Tahun 2022 pendapatan selama setahun 71 miliar, laba rugi bersih masih 173 minus, tapi operasional EBITDA sudah positif 25 miliar. Pondok Indah Bintaro, di mana kepemilikan saham perseroan 40% dan mulai beroperasi 14 Desember 2017. Kalau kita lihat tahun 2022, pendapatan rumah sakit 499 miliar, sudah positif sama seperti tahun lalu meningkat menjadi 38 miliar, EBITDA 130. Kalau kita lihat investasi kita di rumah sakit, ini sama, jadi selama 3 tahun masih mengalami rugi bersih, 18, 19, 20 rugi bersih, baru positif di 23 dan 38. 2022 sebesar 2 triliun 73 miliar atau tumbuh 14% dibandingkan dengan tahun 2021. Kontribusi utama penjualan perseroan masih tetap di perumahan, yaitu 55% perumahan di kawasan Bintaro, 31% di kawasan non Bintaro, dan kondominium 14%. Tanah Bintaro sebesar 15 juta, kemudian harga bangunan 8,48 juta, atau tumbuh 14% dan 7% dibandingkan tahun lalu. Sebesar 3,83 juta harga jual tanah, harga jual bangunan 5,79, atau tumbuh harga tanah 4,4% dan tumbuh harga bangunan 3,6%. Kedua, 8.660.000, harga bangunan 7 juta, atau tumbuh harga tanah 12% dan harga bangunan tumbuh 4%. Total pendapatan perumahan dan kondominium pada tahun 2022 sebesar 1,931 triliun, kemudian beban pokok 840 miliar, sehingga laba kotor 1 triliun 91 miliar per 13 miliar. Pendapatan retail properti tumbuh 44% dari pendapatannya, sedangkan laba kotornya tumbuh 100%. Margin laba kotornya sangat membaik dari 46% dan 64% tahun 2022. Persediaan dalam bentuk tanah kafling pada tahun 2022 masih tersedia 1,27 triliun atau seluas 1.548.000 meter persegi, sedangkan tanah dalam proses pembangunan development sebesar 599 miliar atau 709.000 meter persegi. Tanah untuk pengembangan masih 1.520 hektar dengan nilai 4,8 triliun 61 miliar. Laba bersih per saham 65,5
Dibandingkan dengan tahun lalu, pendapatan tumbuh 14%, laba kotor tumbuh 15%, laba usaha tumbuh 15%, sedangkan laba bersih tumbuh 12%. Pada tahun 2022 yang terdiri dalam bentuk persediaan 2,6 triliun, dalam bentuk tanah untuk pengembangan dari 4,8 triliun, dalam bentuk properti investasi 1,263 triliun. Sehingga properti investasi dan investasi lainnya seperti jalan tol dan lain-lain ini adalah 2,042 triliun. Induk sebesar 860.910.339.000 dengan perincian sebagai berikut. A. Pembayaran dividen sebesar Rp21 per lembar saham dengan jumlah laba yang dibagikan sebanyak-banyaknya sebesar Rp288.750.000 atau 33,54%.